Kota Bandung adalah kota yang terus bergerak. Di tengah aktivitas warganya, transportasi publik menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, angkot pun dituntut untuk berubah. Dari sistem lama menuju transportasi yang lebih tertata dan terintegrasi. Inilah angkot feeder, alternatif transportasi Kota Bandung. Kalau saya Arya, saya bisa dibilang singkatannya MPBAT, Manajemen Pengawas Bus Rapid Transit, yang bisa dibilang pengawas untuk feeder inilah gitu. Seperti namanya feeder lah, pengumpan untuk transit ke bus-bus yang besar, bus-bus yang kota, mungkin yang keluar kota. Itu dia tuh menjadi suatu penghubung buat kayak kita kalau misalnya pengen ya bus-bus dalam kota gitu. Ini banyak banget bedanya. Dari yang pertama yang kita tahu dari angkot reguler ya, kita bisa nunggu di mana aja kan kalau yang reguler. Terus uangnya cash, terus ya mungkin udah tahu semua lah kalau yang angkot reguler. Kalau yang ini dari halte kita pengen nunggu juga nggak bisa di mana aja. Dia ada titik-titik tertentu yang khusus buat naik turun penumpang. Terus yang kedua pembayarannya itu ya non tunai. Kita pakainya e-money. Kalau nggak e-money kita bisa pakai QRIS, bisa pakai flash dan lain-lain lah. Terus dari dalam unit juga ada CCTV, ada CCTV. Terus mungkin nanti kedepannya juga bakal ada AC. Terus dari angkot feeder ini nggak boleh ada pengamen, pengemis, yang berjualan itu nggak boleh. Terus dari kapasitas penumpang juga dibatasi. 10 orang per unit. Itu tuh 10 unit, 9 di belakang, 1 di depan. Oh, jadi nggak boleh over Nggak boleh. Satu pun gitu nggak boleh. Iya. Jadi emang udah tertata lah. Yang ini namanya feeder 2, Cicadas Elang. Itu ada 2 jalur A sama jalur B. Jalur A itu dari Cicadas sampai ke Elang. Kalau jalur B-nya dari Elang ke Cicadas. Kalau yang dari Cicadas ini belok ke Jalan Sukabumi, terus udah gitu ke Jalan Emong, nanti dia ke Laswi ke Emong. Udah gitu kalau misalnya ke Asia Afrika, ini lewat Asia Afrika. Udah gitu ke alun-alun, Bancai. Nanti misalnya pengen naik kereta ke stasiun bisa. Nanti dia lewat SM juga, terus baru dia ke Ciroyong, ke Elang, dia muter pulang lagi. Dari yang jalur B, jalur pulang, itu dari Elang, dia belok ke Garuda, udah gitu ngelewatin itu ya, flyover ke Tanio, itu ke Ciroyong lagi, nanti dia ke Pasir Kaliki, udah gitu dia ke Pascal. Jadi kalau pengen ke Pascal bisa, ada haltenya. Dari Pascal nanti dia masuk lagi lewat ke Pasar Baru. Jadi dia nggak lurus, dia belok kanan ke Pasar Baru. Udah gitu masuk ke Naripan, ke Pasar Baru ABC, ke Naripan, muter lagi ke Asia Afrika, ke alun. Udah gitu baru dia masuk gang, masuk komplek ke Balong Gede. Udah gitu ya dia kesini lagi. Iya, tentu. Soalnya apa? Kita jadi bisa memastikan kalau kita nunggunya lama atau enggak. Iya ya. Terus itu kalau dipencet misalnya kita di halte inilah.
misalnya di sini nggak ada unit yang lagi diem di A contohnya, kita lagi nunggu di sini, kita tinggal nyalain location, udah gitu nanti haltenya dipencet, dia tuh ada estimasi datangnya. Jadi kita kalau mau nunggu halte di mana aja, itu tuh tinggal pencet aja kita diem di halte mana, nanti tuh ada estimasi datangnya unit. Jam 4:30 subuh, jam keberangkatan awal dari sini. Banyak menarik lah gitu dari sifat ya, menemukan banyak hal baru lah dari yang lucu gitu ya Mas ya. Ada yang lucu ngeselin, ada yang suka ngobrol, ada yang ya flat gitu, dia diem gitu, naik turun, ada yang suka nanya-nanya gimana Penasaran gitu ya, ya, sama kita hari ini gimana. ada yang gak jelasnya juga ada. Yang ngeselin juga ada, cuman ya dengan senyum aja. Seiring perkembangan zaman, angkot pun dituntut untuk berubah. Dari sistem lama menuju transportasi yang lebih tertata dan terintegrasi. Inilah Angkot Feeder, alternatif transportasi Kota Bandung. Ya fasilitas dan kepelatihan supir paling harus inilah, jadi apa ya, diperbagus lah gitu untuk agar masyarakat juga enak. Apalagi kan masyarakat tahu-taunya kan ini pakai AC, mungkin ya lebih enak lah angkot pakai AC, kapan lagi kan. Pintu ditutup gitu, semuanya ditutup ya, harusnya tutup, cuma sekarang kan karena belum ada tuas dan AC-nya jadi masih dibuka. Kalau nanti udah ada AC sama tuasnya itu ditutup, ini bukanya itu setiap halte aja. Angkot Feeder membuktikan bahwa angkot bukan sekedar transportasi lama. Ia terus berkembang, beradaptasi, dan menjadi bagian dari masa depan mobilitas Kota Bandung.